Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Sesuai judulnya, di video ini saya akan membahas kasus misteri yang pernah ada di game Roblox. Kalau kalian suka konten semacam ini, nanti tolong dikasih like ya guys. Kalau like banyak, nanti akan saya buat lagi konten-konten kayak gini. Sebelumnya kalian pasti udah tahu kan apa itu Roblox. Roblox merupakan sebuah game kreatif yang sudah ada sejak tahun 2005. Dulu awalnya tahun 2004 saat dibikin namanya itu masih Dynablox. Tapi akhirnya di tahun 2005 setelah dirilis namanya berubah menjadi Roblox. Wah, berarti umurnya si Roblox ini udah 15 tahun nih gamenya ya. Keren juga ya guys, masih bisa bertahan sampai sekarang dan masih rame dimainkan. Oh iya, buat kalian yang mau main bareng sama saya di Roblox, add aja ya ID saya nih, Kapten Baskara. Tapi saya biasanya kalau main gak direcord guys. Mau sih masukin YouTube nanti deh ya kapan-kapan kalau lagi kepengen. Ya, di Roblox itu kalian gak cuma bisa main game, tapi kalian juga bisa membuat mode game sesuai yang kalian mau. Selama 15 tahun perjalanan Roblox itu, sudah terjadi beberapa kasus misterius yang melibatkan game Roblox. Itu semua karena ada orang jahat yang menggunakan Roblox sebagai alatnya untuk berbuat kejahatan. Untuk di video ini saya tulis part 1 karena yang saya bahas satu kasus dulu aja guys. Sebenarnya masih banyak banget kasusnya. Oke, jadi untuk kasus misteri yang di Roblox ini ceritanya kayak gini guys. Ini merupakan misteri tentang hilangnya beberapa pemain Roblox ketika sedang bermain game Roblox. Ini kejadiannya di Amerika nih. Jadi sekitar tahun 2010 ada seorang pria bernama Jack. Dia itu merupakan seorang pengabdi setan gitu guys, penyembah iblis. Nah, si Jack ini membuat game di Roblox untuk menyaring calon korbannya. Nama game yang dia buat adalah Infernum 666. Kalau kalian search sekarang sih nggak bakalan ada guys, karena udah dihapus sama admin. Tuh ya, nggak ada nih, kalian search aja Infernum 666. Paling adanya kayak gini nih, Infernum 666, tapi bukan ini. Nah, tapi kalau kalian suatu waktu atau tiba-tiba gitu ngelihat game berjudul Infernum 666 ini muncul, mendingan jangan coba-coba kalian masuk situ guys, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walau kejadian utamanya di Amerika sih. Lalu kenapa game Infernum 666 ini di Roblox dianggap berbahaya? Gini guys, kira-kira ceritanya. Si Jack ini ikut sekte pengabdi setan gitu guys, penyembah iblis. Menurut kabar dia dijanjikan kekayaan yang berlimpah asal bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan sekte itu, kelompok itu. Karena si Jack ini seorang gamer, maka dia membuat game di Roblox berjudul Infernum 666. Infernum itu sendiri dari bahasa Latin yang artinya neraka. Dan angka 666 itu dipercayai adalah angka dari iblis, angka kesukaan iblis. Jadi secara nggak langsung jika kita masuk ke dalam game Infernum 666 itu, artinya kita masuk ke dalam daftar mereka guys, ke tempat mereka bergabung. Bahayanya si Jack ini juga seorang ahli komputer, jadi dia bisa melacak di mana kita bermain. Tenang guys, dia di Amerika, kalau kesini kayaknya kejauhan. Apa yang terjadi ketika seseorang bermain Roblox dan masuk ke game Infernum 666? Menurut saksi, pertama dia akan disambut oleh Jack di dalam game. Lalu perlahan-lahan Jack mengajak orang itu bermain sambil berusaha mempengaruhi orang itu, mengajaknya bergabung dan memperkenalkan apa itu sekte yang dia ikutin. Terkadang juga orang-orang itu ditawarkan harta yang berlimpah atau dijanjikan barang-barang yang dia inginkan. Jika orang itu terpengaruh, maka orang itu akan dengan sendirinya pergi ke tempat Jack dan bergabung dengan para penyembah iblis itu. Tapi kalau orangnya tidak terpengaruh, Jack tidak segan-segan memakai cara kekerasan atau cara paksa.
Jack langsung melacak di mana orang itu bermain karena dia itu ahli komputer guys. Lalu Jack menjemputnya secara paksa diam-diam di tengah malam. Setelah itu orang itu akan dibawa ke markas para penyembah itu. Di situ orang itu akan dicuci otaknya atau dipengaruhi dulu sampai dia takluk dan mau bergabung. Tapi kalau dia tidak mau bergabung, maka nasibnya akan berakhir tragis. Kalau kalian penasaran dengan game Infernum 666, katanya sih gamenya itu kayak semacam game jalan-jalan menghindari rintangan gitu guys. Tapi desain levelnya penuh api dan lahar panas gitu. Mungkin menggambarkan neraka. Ya saya nggak tahu sih ya neraka tuh kayak apa. Ya semoga aja kita semua dijauhkan dari api neraka guys. Amin. Bertahun-tahun Jack beraksi tapi sampai sekarang Jack belum bisa tertangkap. Walau banyak kasus orang hilang di mana diketahui terakhir orang itu bermain Roblox Infernum 66, kelihatan gitu ya di komputernya itu kebuka Infernum 666. Sebagian dari orang yang hilang itu sudah ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Ya mungkin karena dia menolak ikut bergabung dengan Jack guys. Menolak ikut bergabung dengan kelompok itu. Menurut seorang saksi yang berhasil kabur, dirinya iseng mencoba permainan Roblox lalu masuklah dia ke permainan Infernum 666. Setelah itu di dalam game dia didekati oleh si Jack. Karena merasa aneh dia menutup game itu. Tapi malam harinya tanpa dia ketahui dia udah dibawa dengan mobil ke sebuah tempat yang tidak dia ketahui. Di tempat itu dirinya ditahan selama 6 bulan. Dan selama itu dia dipaksa untuk mau bergabung. Kalau tidak mau bergabung maka dia akan terus-terusan dikurung dan bahkan katanya dia mengalami penyiksaan. Game Infernum 666 itu konon katanya masih sering muncul di Roblox. Dan berkali-kali juga dihapus oleh admin tapi masih sering muncul. Ini makanya banyak game-game di Roblox yang berjudul Infernum. Mungkin semacam clickbait bagi orang-orang yang penasaran dengan Infernum 666. Pihak berwajib di Amerika sempat menutup-nutupi masalah ini karena info ini baru berdasarkan satu orang aja. Jadi belum bisa dikonfirmasi apakah ini benar atau cuma hoax. Tapi ya sebaiknya kita waspada ya guys terhadap game-game semacam itu. Apalagi ada ajakan-ajakan dari orang yang gak kita kenal dari dalam game atau dari dunia maya. Itu hati-hati guys, jangan mudah terpengaruh iming-iming dijanjikan uang dan barang-barang segala macem yang kalian inginkan. Mendingan kalau udah mencurigakan udah tutup aja guys, jangan dilanjutin. Ya kira-kira itulah salah satu kasus misteri yang pernah ada di dalam Roblox guys. Kalau kalian tahu update kasus itu tolong kasih tahu saya ya. Dan kalau kalian tahu kasus-kasus misteri lain di game Roblox atau boleh juga di game mana aja, kasih tahu saya juga ya guys. Nanti kita bahas bersama-sama lagi, kita bikin videonya. Oke, jangan lupa guys like dan share video ini, berbagi informasi ke teman dan saudara kalian. Dan buat kalian yang mau support channel ini jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Akhir kata tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye bye.